Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Iva Salsabila. Sesuai dengan materi UTS Teori Sastra, saya akan memaparkan materi bab 2, Sastrawan dan Proses Kreatif, tentang alasan dan dorongan menjadi pengarang. Sebelum ke materi selanjutnya, apa sih proses kreatif itu? Kegiatan yang dilakukan sastrawan dalam berproses kreatif ternyata berbeda-beda dengan sastrawan satu dan sastrawan yang lain. Proses kreatif adalah suatu proses yang dialami sastrawan mulai dari dorongan dan alasan yang menyebabkan dia mengarang hingga tahap dan kebiasaan pada saat mengarang. Proses kreatif meliputi seluruh tahapan mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sastra sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan pengarang, menurut Welek dan Warren pada tahun 1988. Proses kreatif yang dilalui sastrawan terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, alasan dan dorongan menjadi pengarang. Yang kedua, kegiatan sebelum menulis. Yang ketiga, kegiatan selama menulis. Dan yang keempat, kegiatan setelah menulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan dan dorongan menjadi pengarang. Menurut Kuncoro Ningrat pada tahun 1986 pada bukunya halaman 109-110 ada 7 macam dorongan naluri. Ketujuh dorongan itu antara lain yang pertama untuk mempertahankan hidup, yang kedua seksual, yang ketiga untuk mencari makan, yang keempat untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, yang kelima untuk meniru tingkah laku sesamanya, yang keenam untuk berbakti, dan yang terakhir ketujuh akan keindahannya. Poin yang pertama yaitu untuk mempertahankan hidup. Sastrawan yang mengarang untuk mempertahankan diri diantaranya Ali Akbar Nafis yang pernah dicurigai sebagai komunis. Untuk menyatakan bahwa dia tidak seorang komunis sangatlah sulit jika hanya mulut saja yang mengatakan. Maka dari itu, Ali Akbar Nafis ingin menyatakan bukti konkret dengan menulis novel Kemarau untuk membuktikan bahwa dia tidak seorang komunis dan untuk mempertahankan diri dari tuduhan tersebut. Poin yang kedua adalah alasan seksual. Adapun sastrawan yang berkarya dengan dorongan seks sastrawannya, yaitu seperti berupa novel-novel dan cerpen picisan yang banyak mengumbar nafsu rendah yang bersifat erotisme. Poin yang ketiga yaitu alasan untuk mencari makan. Mengarang sebuah karya bisa juga digunakan sebagai pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Bagi Ahmad Tohari, mengarang sebuah karya mempunyai manfaat besar untuk perekonomiannya. Dari honorarium dan royalti yang dia terima, dia dan keluarganya bisa hidup sehat walaupun serba sederhana, dan kelima anaknya bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Adapun bagi Trisno Yuwono, menjadi sastrawan yang berkarya yaitu untuk mencari makan, karena produktivitasnya hanya dalam menulis cerpen-cerpen hiburan yang dapat menghasilkan rezeki untuk makan. Poin yang keempat yaitu alasan untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia. Adapun sastrawan yang mengarang sebuah karya untuk berinteraksi dengan sesama manusia dengan cara berkomunikasi melalui penggambaran atau penuangan ide-ide dan ajakan kepada masyarakat atau orang lain. Seperti puisi karya Khairil Anwar yang berjudul Aku merupakan suatu ajakan kepada masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Poin yang kelima yaitu alasan meniru tingkah laku sesamanya. Untuk menjadi sastrawan, Trisno Yuwono mencoba meniru Riono Pratikno dalam mengambil kerangka cerita. Yang dimaksud meniru dalam mengambil kerangka cerita yaitu ketika ada suatu roman yang mengangkat tema tentang pertentangan adat hingga terkenal, maka pada periode itulah banyak sastrawan yang juga mengarang tentang tema pertentangan adat. Poin yang keenam adalah alasan untuk berbakti.
Sastrawan yang mempersembahkan sebuah karya novel, roman, cerpen, maupun puisi untuk seseorang adalah bukti dorongan untuk berbakti, seperti puisi Chairil Anwar yang berjudul Lisan yang dipersembahkan kepada Nenek Kanda. Poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh, alasan akan keindahan. Keinginan sastrawan agar karya sastranya mempunyai nilai estetika adalah bukti adanya dorongan keindahan dalam mengarang karya sastra. Karya sastra hanya dimanfaatkan oleh sastrawan sebagai ungkapan keindahan menghibur dalam arti yang luas. Adapun rasa akan keindahan itu muncul dari kepuasan diri yang dimulai dari menemukan ide, mengerjakan, sampai diselesaikannya, dan karyanya dapat diterima oleh masyarakat. Kepuasan tersebut dinamakan kepuasan sebenarnya, karena dorongan akan seni dan keindahan tersebut terpenuhi. Adapun dorongan religius. Bagi masyarakat religius, dorongan akan ketuhanan sangatlah penting. Salah satu sastrawan yang mengakui bahwa puisi-puisinya adalah dasar keagamaan, meskipun bukan berwujud simbol-simbol keagamaan, yaitu seorang Taufik Ismail. Dengan karyanya yang berjudul 99 untuk Tuhanku, Lautan Jilbab, Tahajud Cinta Seorang Hamba, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.